kenapa Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Hadis Arba'in itu mengambil hadis pertama itu adalah hadis tentang niat. Jadi koi bukai kita Hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi, itu hadis nomor sidi dari 40 hadis yang dia tulis itu dia kumpulkan hadis pamulangnya yang dari itu hadis tentang niat. Tentang niat. Ternyata setelah kita mencermati semua aktivitas, memang yang paling pokok sebenarnya adalah niat. Jadi semua aktivitas itu yang paling pokok itu niat. Magaina sebab ternyata apapun kita lakukan itu harus niatnya lillahi ta'ala. Itu kuncinya. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi tungka amalae harus diawali dengan niat. Jadi ini kenapa saya bahas ini tentang niat, karena di sini kuncinya. Cari rezeki, jangan niatkan saja untuk mencari rezeki, rugi ke, tapi carilah keberkahan. Itu pentingnya niat. Makanya itu di orang tua kita itu di Tanah Bugis itu maki buah bola engkau lego-legona agar istilah teras itu supaya kita singgah duduk di situ, perbaiki niat, kemudian jalan. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sitonganna iya waktu tinro. Dua tu tahu maret jini cara mai bu tahu cakar dua isi bato sebenarnya ibadah yang koto melo mak dekeng ibadah. Jadi saya selalu menyampaikan begini, bahwa kenapa Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Hadis Arba'in itu mengambil hadis pertama itu adalah hadis tentang niat. Jadi koi bukai kita Hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi, itu hadis nomor sidi dari 40 hadis yang dia tulis itu dia kumpulkan hadis pamulangnya yang dari itu hadis tentang niat. Tentang niat. Ternyata setelah kita mencermati semua aktivitas, memang yang paling pokok sebenarnya adalah niat. Jadi semua aktivitas itu yang paling pokok itu niat. Magaina sebab ternyata apapun kita lakukan itu harus niatnya lillahi ta'ala. Itu kuncinya. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi tungka amalae harus diawali dengan niat. Saya tidak mengatakan harus dilapaskan, tidak, tapi harus dengan niat. Biasanya niat akatah agak tujuan tak. Magina penting saya bahas ini karena banyak orang tidak memperhatikan sehingga aktivitasnya itu kosong. Oleh ini contoh, orang bisa tidur Pak Bu, wadingi matinro tapi ya rutinro taman caji ibadah. Berapa lama kita tidur itu bisa menjadi ibadah hanya karena niat. Tapi ada orang bisa tidur juga berapa lama tapi dia tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan istirahat. Kinri mondro itu tergantung pelukonia. Makanya tujuan kita tidur untuk apa? Ya kok maka ada cakar duka watinro berarti kan sunnatullah aja itu. Tapi ya kok maka ada meka matinro supaya moto kak masih jak matuk masam pajat tahajud, maka tidurmu adalah ibadah karena kau tidur untuk sholat. Kan begitu.
Jadi kega tahu saro kega rogi. Iya ko makareme ka matinro pacakar duka namo 5 jangi matinro ya to itu talolo ngatinro. Tidak mendapatkan ibadah. Tapi ako makareme ka matinro masih supaya moto ka masampaja tahajud. Berapa lama kita tidur itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Itu hanya karena niat. Padahal pada matinro. Itu kuncinya. Makanya sama, makanya tidur itu dua tidur itu ya memang potensial untuk mendapatkan berkah. Nomor sidi tidurnya mau sholat dan tidurnya orang masih istirahatkan diri setelah ibadah untuk ibadah, itu pasti berpahala. Makanya jangan heran kalau ulama Indonesia mengatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu kan bukan hadis. Jadi kung kata puasa na tinro kang ibadah. Nah sabak ka diga dosa na tayo kung tinro ito. Kagak dosa na tayo tinro ibu. Nggak ada tuh. Iya, kung masampajangi wadingi madosa, kung macayki ukoy mangya pak malampela ada bacaan. Enggak gitu. Iya, bisa berdosa. Loki mengaji maka ada makia pala cocok nih, tapi aku menceki ku guru nak papa cicir nih. Tapi orang yang tidur kan tidak ada dosanya. Agamanya bikin dosa atau tidur kan tidak ada. Makanya ulama dari dulu itu mengatakan an-naumu sebenarnya tidur itu adalah tarkul haram, meninggalkan keharaman. Jadi satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya itu cuma tidur. Nah, makanya kayak setidur ilahiyah tinro karena pengala ta'ala mak gosip itawe maka daya cakar hudu lah ada kami kalau tinro, padahal itu cakar hudu hanya karena tidak ingin melakukan dosa. Itu tidur ilahiyah itu, Bu. Jadi ini kenapa saya bahas ini tentang niat, karena di sini kuncinya. Cari rezeki, jangan niatkan saja untuk mencari rezeki, rugi ke, tapi carilah keberkahan. Itu pentingnya niat. Makanya itu di orang tua kita itu di Tanah Bugis itu maki buah bola angka lego-legona, agar istilah keras. Itu supaya kita singgah duduk di situ, perbaiki niat, kemudian jalan. Nah, begitu. Boleh tinggal istirahat di situ, kemudian perbaiki diri, kemudian masuk. Kenapa? Karena tidak langsung masuk ke dalam rumah. Sebenarnya dekat kopoleki joka itu kan jin ikut, Bu. Kita diikuti jin itu. Itulah sehingga Rasulullah mengajarkan kita ucapkan salam kalau masuk ke dalam rumah, supaya jin itu tidak masuk. Kayak tuh beresalang Bu, itu menutup pintu jin. Menutup pintu itu supaya jin tidak masuk. Jadi itu kalau dia tak beresalah atau tamu, boleh jin itu akan ikut masuk. Tapi kalau kita ucapkan salam, itu jin tidak bisa masuk, sehingga dia tidak masuk ke dalam rumah. Nah, maka itu ampai situ karena isuruki mak beresalang. Bahkan di dalam Quran surah An-Nur itu kita hendaknya mensalami malaikat rahmat yang ada di dalam rumah itu. Makanya dia membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kan itu yang dibaca. Kalau dalam hadis itu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya orang yang tinggal di rumah itu tidak akan fakir. Kuciaki kasih Simon Rokobolata tidak akan miskin. Itu sampai anak-anaknya itu berkahnya surah Al-Ikhlas. Itu hadis Nabi. Jadi ternyata beresalak bawa kan kata kotami bola nama beresalak batongang nih. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah duduk. Itu sudah cukup sebenarnya untuk supaya jin tidak masuk. Tapi kita mesti menambah salam. Kemudian jadi sininna tu ibadah harus dari situ. Tapakan jaki. Sempajangnya na bawa tuh. Agak beda na sempaja sunat tatul masjid siapa sempaja sunat toba. Sama-sama kan 2 rakaat. Dikerjakan juga sama. Niatnya saja yang membedakan. Mapa mulai kata beresalaka pada niat pada bacaan atau salat taubat, salat sunnah wudu, salat sunnah rawatib itu sama saja, itu tidak ada bedanya. Yang membedakan itu cuma niat. Itu agak beda sampai jam. Salat sunnah hajat dengan istihara sama aja, cuma niatnya aja yang beda. Begitu, makanya niat itu penting sekali. Karena itu yang memisahkan setiap ibadah. Nah, makanya saya wasiatkan itu harus niat diperbaiki. Apapun. Nah, sabak hukum itu monrobo. Mekilo masa padale ini akan untuk keluarga, untuk anak-anak kita itu menjadi jihad.
aja tuh mah kadame kalau pesai mak badung ke kamar awak di lolongan awak dia ke menjara cicila motor cicila tuh kan itu tahu rusuk tamate gitu. Ya, itu penting itu. Nasabah hidup kita ini harus diawali dengan segala niat untuk baik. Magi tahu niat penting. Nasabah ternyata niat baik itu dicatat kebaikan. Namanya penijamah. Makiro itu agama tak ide luar biasa. Napai ini akan kami mana pahala. Ya kodena to sampai jamai itu tidak dihapus. Tapi ya koi jamai mencaji 10 ya pelan. Kanya manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Ya ko pigau kici di deceng napa ganna 10 pong Allah taala. Tapi tidak semua ibadah 10. Ada yang ibadah yang 17 nilainya seperti memberi utang istilahnya kong kata minrat na yaleng. Jadi aku masih dekat itu 10 pelana, tapi ya aku kata minran naik pinrangan itu 10 pito pelan. Saya pernah tanya ke ulama itu kenapa pahalanya lebih besar? Ternyata ada hadisnya. Rasulullah mengatakan bersedekah itu belum tentu orang membutuhkan, tapi itu tahu minrangan kasih tahu butuh tongang sehingga pahalanya itu lebih besar. Tapi mega toto pinrangi yang namanya mako minrangi. Ya aku ingat nih maka rejing. Nah, itu. Jadi di situ sebenarnya Bu. Makanya nilai-nilai ibadah itu bertingkat-tingkat. Angka tomatu nanti hasilnya menjadi pahala yang bertambah. Seperti sedekah. Bergulir nih. Makanya kalau dalam agama itu kumakadai sedekah kan sering kita dengar infak, zakat, sedekah. Sebenarnya itu adalah sedekah semua. Pasti sedekah menemu. Jadi kumakadai infak berarti itu sudah harta waramparannya itu. Materi nah kumakadani infak. Ini kumakadai sedekah umum. Namo tania dui. Karena tu nak kada tabassumu ka fi ahi kala ka sedekah. Mi cawa-cawa beru lo pada tarupa tahu pas sedekah. Dia kamu dalak ner. Kiru bak bangi selesai. Gitu. Yana tu ampai tersenyum itu sebenarnya sedekah Bu. Senyum itu sedekah. Makanya kau kata tuh mudah tersenyum itu insya Allah awet mudah. Karena sedekah itu lebih penting itu. Ya jaja tak kada angka padui, ya kau maka ada impak ya pasti materi. Makanya masalul latina yumpikuna amwalahum. Kalau sedekah begitu, ilau doang. Tapi pada nak ikiringa suratul Fatihah itu kan sedekah doa. Ya, itu aja kuncinya. Makanya pas sedekah itu Pak Dongang. Makanya ajak tatin rokodeta tabaca Allahumma ghafirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu pas sedekah. Jadi usahakan setiap waktu kita bersedekah. Puraki masam pajang, ilodongi, tilodongi yaleta, tilodongi anak tak, tilodongi keluarga tak, tilodongi bali bola tak, dan doakan seluruh muslim muslimat, mukmin dan mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Siaga egan na tau ilodonga salama pas sedekah mana ngiat. Apa ya kau sumbangat tak minta tajang, woi na dia na siaga. Ya to na cik dia to na maka dareke. Tapi dia to na kau kai bu dia to. Insyaallah. Jadi yang sedekah yang ikhlas ini yang paling gampang tidak ria itu doa Bu. Karena kita tidak membutuhkan balasan dari orang yang didoakan. Kan begitu. Makanya malaikat yang doakan ya kau sumbangan mat di maka dibantu-bantu Pak. Tahu engkau to na jak kamang kamelawi matu nalurengi. Kan begitu. Tapi doa ini yang adalah sedekah yang memang jadi itu kuncinya. Makanya saya bilang iya rasanya pas sedekah malah masaka. Ya kau maka ada impak kayak waramparana. Tapi impak itu nanti bisa bertangkai. Ya kau sedekah umum misalnya Pak Dongan tidak. Ya sama take kau kayak sumbangan tamu masigi kemudian memanfaatkan itu selama non rite masam pajak kita akan selalu dapat pahalanya. Ya nanti sampai Pak Bu saya selalu kasih tahu panitia masjid kalau ada yang merombak masjid maka dah ajak mak bengi ya timbunan nama sigi tarumiukur. Kalau mau merenovasi masjid mestinya itu diangkat naik saja kemudian timbunannya tetap digunakan supaya ya roto mas sumbangnya biasa tuh di jalan mobil pahala. Maka dari apa nak cucu ustaz yang kagak mesti pasu ya mestinya dinilai kemudian dikembalikan lagi supaya berjalan. Sama kiro. Ini tuh ampai spasidak kayak makoro itu kan tidak berhenti Bu.
Ia ko warampara mia punai pasti na tomate letik loko mia nata. Makanya disebut ahli waris. Ia mitu kututu nia punai. Itu ko tomate selesai. Makanya kupure tasumbang ngagai pasti denale tahu. Ini selamanya memiliki. Dan orang masuk surga itu bukan karena harta. Itu tapi jasanya. Ternyata warampara nate pertama surga. Pak ia ko warampara pertanggungjawabannya. Tapi yang pura pasti sedekah, insya Allah itu yang menjadi milik kita. Makanya wanita WTS yang memberi minum kepada anjing yang kehausan itu masuk surga, itu bukan karena harta, Bu, tapi jasanya memberi minum. Kolok-kolok lagi bantu bisa masuk surga, apalagi kalau manusia. Ya tunah kada Nabi, tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati hartamu kecuali itu adalah sedekah. Ikut melo male dasari maka damak galungi nan ribalao pasti dekat itu. Ya begitu. Iya, tidak ada kan begitu, Bu. Dalek na soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ini tuh ampe to motot kariolo kan pakai manang itu komelo iman re na pandre jocokin. Itu kan sedekah. Ya, itu tolak bala, Bu. Saya sederhana saja memahami, kan istilah kita begini, Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandre aga pale tau kasiasi. Yaro Nabi Ibrahim na pelena kanandre ko benena de nandre yolo ko de aga tau nasibang. Mendari lena andrewe na masuk itu sapa tau. Engkau anak-anak na runtuh, ada orang fakir miskin, ada anak yatim, baru dia panggil datang, baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia teman. Yopi di biasa kong katau nasa matu pitoman remade. Kung kagak rasa aja juga buka itu tahu rasa bade tidak peteman. Jadi biasanya begitu. Kenapa? Karena makanan itu, Bu, saya selalu mengatakan begini. Ya kene angka labiran na kotomelo malalu pahala. Ilabiran mi yoli temanre na yoli temas sempajang. Betul. Kotomelo mak deke pahala. Iya ko yoli telo mas sempajang. Kacik dimiwat tu malolongan. Yoli lo mas sempajang loro ya itu waktu untuk malolongan kecuali di paguri bacaan sholat setiap na baca malolongan. Tapi ya ko yoli telo manre atau ya lengi pasida ke makanan. Tahu patapulo sona patapulo ko watana patapulo 40 hari 40 malam itu. Napa capu ko watana. Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu Nabi ya komandre ko andre hara cicang 40 sudah 40 ini nanti diterima Pak Dongem. Karena memang makanan haram itu belum habis. Jadi pada mako kue na pandre kipunana bola nalingi makanan kue ya ko tandre ye 40 sona 40 ini baru habis dalam perut. Selama itu kita melaksanakan ibadah itu malaikat rahmat selalu berdoa. Ya neria setolak bala kan begitu. Makanya memberi makan itu Pak, makanya ke sunnah situ kan lalu PT sunnah mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah Bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung tamak ke warung bakso ya contoh warung yang jelasnya bakso warung ya kong kita tahu makanan kasih tahu kura-kura mampu takap bini nu emang kedatabe katiro tarik kartonnya atau apa wajaran satu orang saja itu 40 hari 40 malam itu luar biasa Pak Bu. Dia nasiaga itu nasiaga palingan 20.000 15.000 nah, begitu itu pasti dekat tanyakan ni male patolak bala tanyakan ni male untuk kesehatan nah sebab magai as-sadaqah itu tak ada faul bala dau mardakum bis sadaqah burai wila samu nasabak pasti dekat tolaklah bala dengan sedekah maka dan bita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah tidak pernah mendahului sedekah itu berkahnya sederhana itu maka dia apa jangan kayak utama warung sasolo kumi bola cokita nata pandre iya memberi makan kepada kucing itu sedekah kucing itu kan makanya tadi anjing yang kehausan diberi air kemudian dia minum orang yang memberi minum anjing itu masuk surga
kan WTS begitu. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya ya kalau boleh kipas saya mali-bali na larengi coki baleta aja tapak sonjok na coki, jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kala saya itu Pak mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak ya roka dinirisang. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Yeah. Makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya mudah-mudahan Pak Barakat di Allah Ta'ala. Selesai. Yeah. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga kena jadi ibadah aku. Ibadah itu kalau kecil Bu. Makanya saya selalu mengatakan, waktu takasih si memang sebelum sogi asidak kami menik. Pak ya ko sogi pita sidakai dena tu namanya kata sidakah. Iya betul Bu. Iya tahu kasih kong kadina 10 sabu na sumbangan 5 sabu ka 50% na sumbangan tau. Ko 10 sabu dina na 5 sabu na sumbang berarti 50%. Iko to sogi ko 50 juta dina kagak tahu sogi mas sumbang 25 juta. Pati nga 200 500 mi sabu na sumbangan. Iya ko kasih kicede maka daw yang kadigo kasih 10 sabu taro ni wasumbangan 5 sabu maka dah kicede padahal dia na cede 50% harta tu tak beri. Coba tahu sogi ko si di miliar dina 540 juta na sumbangan apa wa dipadai di 5 sabu we. Nama-nama ikare. Makanya di waktu miskin asidak kami meni. Aja nas tata aja ngeleta sogi apa mega tu pasti dah kata ko kasih asiki. Ko melo hitung. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya ko mulai ni maberengi waktu macipi mo insyaallah malo mo ni ko masogi ko mato. Iya ti ampai kong kataw maka da pe anu tas de pakasih ni anu kene ang kapapedali na pagalatan kada taw kat di na ni. Nabita maka da nigi de na sukuru ki cede malada pa ko may kay. Ya kong kataw maka de to ako ya sogi law bantu pa aja teman-teman dali do chili ni itu. Yan ang kataw kasi si maseke makat di ko sogi. Begitu. Nasaba iya to taw masumbang Bu tanya taw sogi tahu masagi nami ternyata sogi apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi nami itu Pak namo tu tahu sogi aku macipi papenak dina dia tu nak dere asa mana kata we ya lagi di lagi dia kan kita kere jadi itu tahu masih dak tahu masagi na ternyata tahu sogi tahu masagi na yang kata tu 5 cipi papenak dina udah gagah makanya itu dari situlah kenapa kayak suratul waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Sholat sunnah duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tuh kok kaya hati nih tahu merasa genak nih nasa dingin tambah ini dalena Pak la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid ya kumu syukuru ki tambah ya kok apa iya nama lapa nak tina teh maka dawe manu nak sading ditambah itu jadi namo mega gagana tuh teh kul 5 dareke bede macipi tapi dia tuh gagok kok dia ini kuncinya makanya doa sebenarnya itu ada doa keluasan jiwa no istilahnya ilau doa untuk alewe malah papa penadinge menyamang itu termasuk membaca suratul waqiah iza waqatil waqiah kemudian sholat sunnah duha kemudian zikir-zikir yang paling pendek itu surah al-kausar inna a'tainakal kausar itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang termasuk kong kata menderita sila-sila mak berbaru na biasa madu-madu jantuna maka dari itu juga masih lemah menderimi suruh baca surah al-kausar itu akan tenang itu pendek kan pelama al-kausar toh inna ataina ya nade ta pra imate bawah ni ini surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu Bu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu membicu kasih nama hati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasulullah. Makanya kau nggak tahu nak kena musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini.
Utamanya kalau dia sholat sunnah, suruh tali pengupu bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali, insya Allah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kung kata to lima kasila-sila masuk sa papinadina, suka amalkan insya Allah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Ya, itu makadami teh syahadat pamulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu mudahnya itu jalur. Jadi kita baca raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul ini. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting karena ruh itu jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal, sedangkan hati itu zikir. Jadi zikir, hati itu perlu ditenangkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Ah, si salah memang tuh. Jadi aku meki patanangi atita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan sebenarnya kita berzikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watakalewe namodenan resiratu taung. Bisa tidak bisa hidup. Maka tidak boleh. Dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang ashabul kahfi? Setengit matinro. 300 tahun lebih tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya itu sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu? Coba. Makanya orang-orang itu mau kedaki, kok kata makan ya kodenanre mati nih. Oh itu beda itu. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma angka memang tuh maka ya tuh sampai kau puasa teh dia tuh tahu deh nah puasa liwat dia tuh liwasan dan tahu puasa kan begitu. Kenapa itu karena ruh yang menopang itu ada kuncinya Bu. Makanya ibu harus pelajari itu karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, denawat ditomapiko agak-agak kode gapat dongan. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh mematin roh Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau mau masuk masjid Allah maftah li abwaab rahmatik masuk Allahumma nas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kadene yang mana nanti mapelai. Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Asa di ini apalah itu agi baca kutub matinro, makanya pakai doa umum. Bismillah. Kada mana bismillahirrahmanirrahim matinro di. Moto ke alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang penting daripada kosong. Kan begitu. Meki mak baju bismillahirrahmanirrahim. Ilagai baju alhamdulillah rabbil alamin. Meki manre bismillahirrahmanirrahim masoki alhamdulillah. Meki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanatnya, saya dapat itu hadis. Ketua minum ya lay bismillahirrahmanirrahim napa yinung, kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Ma bismillah siki napa sinung, napa ditelan kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Napa siki ma bismillah napa yinung napa kada alhamdulillah. Napa palenna? Siapa yang minum dengan cara seperti dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga itu. Yo pilih menjadi cicemi tongkang. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang
khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ, kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kunci supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal aku meki matin roh. Ayo kok alarm nih pakai bu. De toto moto bali bola de pada to moto ini. Mastil ni alara si tonra-tonra setiap pali wa 5 menit, setiap pali wa 15 menit, setiap pali wa 20 menit. Ina dia noto moto bali bola sa ding alarm na ko bola. Yang kali ngalina karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Makir itu mata tadi lo dia itu namanya gak bacana. Maka dia ku ya romatin roh musuh tak duko pasti moto ko. Ya sangkan jasad itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilawi tak duka tetese kok mereka masam pajak. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur. Bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Itu pumikolarem imiran no nggak dega kembali bola atau mali nggak de peto-foto ini yang kali nggak begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus men-setting. Makanya penting pengajian, Bu. Penting kita belajar. Kamu tuh tak cek deh. Maganeta sama guru. Saya saja yang mulai dari pesantren sama guru tak, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap selalu terus. Apa rupa di setengah ngede gapuran? Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar, hanya mengajar. Oh itu musibah. Guru sekolah apa aja nih mak guru, pak guru mani bawang, oh itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus guru moki. Ya pokoknya yang penjelasan seperti ini Bu bagus. Cuma yang itu koma pengajian mataru de gaga sikiri, nah itu akan kosong kalbu. Makanya tadi diawali dengan ada kita baca suratul Fatiha itu termasuk zikir. Namun itu istighfar kita baca. Pak, angkat istighfar Bu, manasa najaming pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca. Kalau dia meninggal di malam itu pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi ajak tamaselang. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ladika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapalak mo to? Maka dagiru ye maka dede. Ya alhamdulillah. Hafal itu Bu, hafal. Barakallahu itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh Bu. Ya kupuraki masuk pejam mengharibi makan jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupuraki masuk pejam mengharibi kita baca satu kali. Meki baca ketalu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Kan itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulla syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan Ismul Azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajabah. Iya. Jadi itu Ismul Azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya taplai. Dibacakan anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya. Untuk untuk doanya itu gampang Bu. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Iya, kalau mau ambil. Jadi ya, kecuali degaga kota HP tak ya. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sempajangnya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah sudah selesai tentang niat.
Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah, makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan sempajang. Kayak sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh, keliru betul itu. Saya itu kalau sholat, itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud-sujud terakhir. Cuma tidak dilafazkan, saya tidak dilafazkan. Cukup dengan dalam hati. Nah, sebabkan kuncinya begini. Magi sininna ibadah, nangka sampayanna, angkato doana, barakna. Doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Ada? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu? Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah, padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kau malaikat tu kami si pinalapor. Na ya ko sosinita joka. Arabata rewa na depa tu nilapor. Kan begitu? Coba pikirkan itu. Ya kau milau dongi, kamu ya kau setiap doa itu dicatat oleh malaikat, dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis, puasa sunnah, karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kuri lapor. Jadi makanya kau hari Kamis dilapor. Nah so sini tejoka, araba angka kirewa. Nah dia tu dilapor, pak dong tetang kerewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komiki misalnya, mekilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi si ulan apa kilo tuh? Maka nama kaplawe, 2 hari 2 malam. Tapi mapasawa, petajang. Ya komiki Malaysia, atalipungi. Nah begitu, daripada mana rasa. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung pong Allah Ta'ala sampaya ko. Ya komeko mangkalingi ada pong Allah Ta'ala ngaji ko. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya, Bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia penilapor umate. Kan begitu. Pada mau Pak Bupati itu. Ya ko Pak Camat tali proposal, lopi kantor ina bawoy. Pak Desa tali proposal, napa di PD Mariawa? Napa nanti lo ko Pak Camat? Napa nanti lo di iyo pokoknya talipungi Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya, bacaannya tetap sama semua. Itu kira. Napa ni kesalahan tadi? Pura pima beresalah. Napa ki milau dong? Terlambat ki bos. Terlambat. Masa pura pitutu talipongin napa ki milau? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta iya kana abudu di pungsompa iya kana sta ini itu pun milau tulung tapangolo ni aga minasatta aja tepat terui kan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin sini napa pujian kemana ngupangolo longkopo maupun nang sini na alang Ar-Rahman Rahim pemarjapa kemasin nene marjapa carina Malik yaumidin pemapun nang sukiam iya kana abudu di pungsompa wa iya kana sta ini itu pun milau tulung maka di Allah Ta'ala we mak denung ya takku ku ya maka dan agar unilau ataku mapasi terumi lepangi agak tercinai. Makanya sholat itu niatnya jinon rita gantung karena doanya ini bisa diisi kan begitu. Pokok suju pacapurangnya di situ kita minta tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokok ni romilau aja nalapakan ngelillah atau hati natapake bila alamina innaka hamidun majid angkat topak doa ngangku tu Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma na'udzubika min asabil qabri wa azabi jahannam fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masyihid dajjal. Tapal amir to
Itu Nabi tamapasa bu, usi kaya Muaz, la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakulah. Upasa ko Muaz, wasiatkan ko Muaz, la tada'anna fi kulli duburi salatikum, aja lalu mututu isinin na sampajamu antakula, kecuali engkau membaca Allahumma inni ala zikrika, eput tabantu ka kasi untuk si mata meringar ala koridi, wa syukrika tabantu to ka supaya selalu ka angka mancaji atas syukur lo koridi, wa husnil ibadatika tapancaji pun iya ibadahku, ibadah yang paling sempurna di sisi. Apa dia na suku tu kota masampajang bu kemana nya tu mubah. Apa kada padimu garu kompor ko na laki do na pamanang yang mubah, na pamanang yang kata cidi-cidi. Makanya karena kekurangan itu dena suku tu mengilono ko pong Allah Ta'ala terima sempurna iya ibadah aku dia itu kasih na suku po. Makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi salatikum, aja lalu mututu isinin na sampajamu na sabak magai edeka mana suku na demo pangolo pada kong kagagay jama to purani jama nalingi laporan ijama iris sama kada deje ro na suku ipodani makada itabe engka laporan ko eta pasukur nga kasi de itu na suku elena na padecing ko kakurang. Jadi puang Allah Ta'ala tutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia gak tahu suku ibadah namanya lu makan jak masampajan nampakan jak ketakbirin Allahu Akbar. Iya nang kasih ketumoni nasa yani berasi kang nasa lami berasi padahal masampajan ni. Denulay suku pasti yang kekurangan denulay bu. Tapakan jaki peringarat tak lupa bacana. Ipakan jaki baca ya lupa kada sianrakan ni. Dia betul tatai. Yang tu apa ko to mak bereja maci di menipat 7 peringarange mani. Yang rokok imange rokok to ni ko to masampajan jadi dia culia to ngalewe. Mengkalalo atau badari ko masampajang inasang talung raka gajero na apaga ay matahaya bawa darah taya padahal ia makero bude na wedding itu kita selalu mengambil yang meyakinkan kegayasang ya ko makadaki telu gaje apa gajero atau telu yang jelasnya kan telu iro apa emak gare-gare tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa bawan aja salah jadi iya kok makanaki telu garo atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kini 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada kok makanaki rusak gajero jeneku atau de ambil tidak rusak karena dasarnya angka jeneta ya mi kok makanaki pura gajero mak jene atau de ambil tidak berwudu nah sabab dasarnya tidak ada. Kama kiro yo purna makada rusak berarti ka pura ki bajene cuma demi desa kada rusak ga tau de jadi lari loko ki dasare dena rusak nah sabang ka jeneta ya mi ko makadaki pura ga je rumah jene atau de lari loko ki sabang de ga dasar jene de ga jene nah makitu jadi ambil yang meyakinkan tinggalkan yang meragukan. Nah makiro mega apa tuh nasa apa bawan pura pimak beresan nasa ida telu je ka apa gero kan jadi masalah itu jadi itu jadi sebenarnya kita itu tapi memang pasti lalai pasti ada kelalaian makanya dari situ kita istighfar dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko na boleh masa pejaja di jarang di masa pejaja sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. No, lebih makanya nasabah usahakan ini kesempajat tadi ni tahu sifat 2 mi silopong Allah Ta'ala yang itu pengaruh nak kau boleh masam pajak sunat jadi di sibuk masjid iya yang dia pak dia kaget tu kau tiap makan ke tulanu masam pajak dia kaget tu ya kau toko masjid wah makan ukunya tu Allah wah masih bisa terpengaruh tu ya kau boleh kak deh tapi dia ni makanya dia tu ni yang mana nak tahu makan jauh sampai pajak sunat nak kau masjid makan jauh aku bolana tapi yang nangka tahu makan jauh sampai pajak sunat nak kau bolana insyaallah magampang itu sampai jan kan di situ apa tak coba tapi ya kau deta nata sampai jauh kau rewat tak jauh mana kau masjid apa angkat tahu mak kau tu ya narewat nasai mata kau ni sedih melotoni mana kau ni rojol aja lah sunat mo kan begitu maka kerja kami memang di masjid aja memang nak kau bolata wih sudah 2:30 ini jadi saya sudah ceramah 1 jam ini saya tadi tiba 1:30 ya,
Jadi saya wasiatkan Bapak sekalian, perbanyaklah ajak tapak kosong. Kan istilahnya begini, masing-masing orang itu Bu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu. Jadi magala emang puasa sunnah tak natalanggengkan. Jadi magala emang sempaja sunnah. Kan aku tuh, angkat aku suruh rumah puasa nasa ya tuh lagi ramalangnya sa disipat dasar rasa. Maka ses. Iya, angkat aku tuh suruh rumah puasa sunnah nasa ya namu ya tuh ramalangnya mandodoto kasa di. Dinulai. Tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah, tapi sholat sunnahnya sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunatnya. Jadi masing-masing punya kelebihan Bu. Maka angkat tahu magala mas sempaja sunnah, magala mas puasa sunnah, tapi dia kena sumbang. Pilih sumbang anak saya dia jadi masing-masing kan ada. Jadi aja tak kadang ketia rumah kaseke. Dia tongangi maseke tapi dia tak kalai misalnya sekirina. Makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai ibarat terupa tau makanya ukalai anu cocok nih angkat tahun kalai. Begitu juga dosa. Angkat tahun nulet tahang emosina, angkat tau dia nulet tahang emosina. Angka mana tuh masalah nate ko makada teh dega mas nyama payano dega masalah na idi batu makada. Kemana masalah nate? Ko tanya ba ini na pacicer matun na. Iya. Angka tahu Pak woi sabar ada lakai na din ang kana masusat tapi matun na din ang paja mata musuh. Iya. Kato tahu matun na makanja ba ini na makanja lakai na makanja anak na makanja oh bali bola na Pak doca. Ini nampak dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja tak ada yang kini tiada mani ya tahu tapi namun ikut kata begitu pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasangi ini yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada. Iya. Makanya apapun kondisi kita Bu datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakaitana kasih sayangnya bagus asam paja lalu kayaknya terlambat. Apa yang nadeta sampaja pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya kong tahu makanya lakaina kasih sayangnya tinggi nade na sampaja tajang ni macan ri lakay tatumat. Iya pasti ka masalah ko to salingko ni maga ni maka namagi na salingko nade no to matahaju bayne na ko di na salingko lakay na macan ri maninakay na napamoto subhanallah ni gasuro ko lakado. Iya pawatun na makanya kasih sayang na lakay na to lima nonton mi sinetron na pala mana sinetron ng Indosiar SCTV sisa na macan rilakay na tapamalas so jadal astagfirullah macan rilakay na itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang ulira nga ko manyamangi tapi ya kodena law panorangi susah supaya law yukuiko karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah. Itu kuncinya. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.